Agustus 45, hari kemerdekaan kita. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Halo teman-teman insan pendidikan dimanapun berada. Selamat pagi, selamat datang di acara podcast Perkumpulan Strada. Hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dengan tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Mari kita gelorakan semangat merdeka. Merdeka! Teman-teman insan pendidikan yang berbahagia, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yuliana Supriyati, pengawas PAUD SD Strada Cabang Bekasi yang akan memandu bincang-bincang segar pada hari ini. Dalam bincang-bincang pagi ini, kita kedatangan dua narasumber hebat yang telah berkarya di Perkumpulan Strada selama 32 tahun sejak tahun 1990. Oke, kita tidak perlu berlama-lama, kita akan perkenalkan narasumber kita hari ini. Narasumber yang pertama adalah Bapak Robertus Tujo. Beliau menjabat sebagai Wakil Direktur Pendidikan Perkumpulan Strada. Selamat pagi Pak Tujo, salam sehat dan tetap semangat. Selamat pagi Bu Juli, selamat pagi seluruh Permesa. Selamat pagi untuk kita semuanya. Tetap semangat. Tetap semangat. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Thomas Agus Susilo. Beliau menjabat sebagai Kepala Bagian Pendidikan Jenjang PAUD SD Perkumpulan Strada. Selamat pagi Pak Thomas, salam sehat dan tetap semangat. Selamat pagi Bu Yuli, salam sehat, tetap semangat. Nah, sebelum masuk pada materi pokok, izinkan saya untuk berpantun. Jalan-jalan membeli baju, Cakep. perginya bersama ibu. Dirgahayu yang ke-77, semoga Indonesia terus maju. Sesuai ya Bu ya, jadi Iya, merah putih juga merah kita ya. putih. Merah putih. Oke, pertama-tama saya akan ke Pak Tujo terlebih dahulu. Pak Tujo, tema bincang-bincang kita hari ini adalah tentang PPR. Dan ini terkait dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Perkumpulan Strada sudah menerapkan PPR dalam seluruh aktivitas dan kegiatan, khususnya dalam proses pembelajaran. Sejauh mana relevansi tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dengan PPR yang sudah dilaksanakan di Perkumpulan Strada? Monggo Pak Tujo. Terima kasih Bu Yuli. Perkumpulan Strada selama ini tetap melayani dalam bidang pendidikan secara optimal meskipun dunia diterpa badai pandemi COVID-19. Guru karyawan di Perkumpulan Strada tetap berjuang ya, dan berusaha dengan cepat belajar
sehingga pelayanan pendidikan khususnya di masa pandemi COVID ini tetap berjalan dengan optimal. Pada saat ini kita telah memasuki tahun ajaran 2022-2023. Guru dan karyawan pada saat ini menjadi semakin kuat dan lebih percaya diri di dalam melaksanakan pembelajaran dan pelayanan pendidikan yang lainnya. Semua itu tentunya karena apa? Karena Perkumpulan Strada telah menerapkan paradigma pedagogi reflektif sebagai pendekatan dalam pembelajaran. Nah, tentunya PPR ini sangat mendukung dengan tema HUT RI yang ke-77 yang kita rayakan bersama pada hari ini. Wah, ternyata implementasi PPR di Perkumpulan Strada sangat relevan dengan tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 ya Pak Tujo? Iya. Iya. Nah, Perkumpulan Strada sebagai lembaga pendidikan telah merumuskan cita-citanya dalam bentuk visi dan misi. Boleh dijelaskan Pak, visi dan misi Perkumpulan Strada saat ini? Ya, begini Bu Yuli, jadi Perkumpulan Strada telah merumuskan visi yang baru yang dipergunakan untuk tahun 2016 sampai tahun 2024. Visinya di situ intinya bahwa kita akan membentuk komunitas pendidikan. Ada 3 kata kunci di situ, komunitas pendidikan yang apa? Yang unggul, peduli, dan berjiwa melayani. Itu visinya Bu Yuli. Nah, kemudian untuk bisa merealisasikan dan mewujudkan visi tersebut, Perkumpulan Strada juga telah merumuskan misinya. Misinya itu ada 3 hal. Saya sampaikan dalam hal intinya saja. Dalam hal yang pertama, misi yang pertama itu terkait dengan bagaimana upaya Perkumpulan Strada karena lembaga pendidikan maka menyelenggarakan pendidikan. Bagi siapa? Yaitu bagi kaum muda, supaya mereka menjadi apa? Menjadi profil lulusan yang nanti adalah cerdas, peduli, dan karakter. Kemudian misi yang kedua ini terkait dengan hal kepedulian. Tadi kita lihat di visi itu ada peduli. Maka di misi yang kedua ini tekanannya pada hal kepedulian. Kepedulian pada siapa tekanannya? Yaitu kepedulian pada sesama, tentunya kita sesama manusia. Kemudian yang kedua yaitu kepedulian dalam hal apa? Menghargai keberagaman. Keberagaman yang ada di sekolah, keberagaman Bapak dan Ibu guru. Dan juga kita ikut mendukung program pemerintah dalam hal apa? Yaitu kepedulian dalam hal berjuang untuk terpeliharanya lingkungan hidup. Nah, misi yang ketiga itu tentunya dari kata di visi tadi ada melayani. Maka bagaimana para karyawan, Bapak dan Ibu guru, seluruh yang ada di Perkumpulan Strada ini, supaya mereka semuanya bisa meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Nah, luar biasa Pak Tujo ya. Visi Perkumpulan Strada di cascading ke dalam 3 misi. Pak Tujo, selain visi dan misi, Perkumpulan Strada juga memiliki nilai dasar yang terus dihidupi dalam setiap aktivitas pembelajaran dan aktivitas yang lain. Pak Tujo, mohon dijelaskan nilai dasar tersebut. Ya, begini Bu Yuli, jadi untuk mendukung mewujudkan visi dan misi, Perkumpulan Strada juga telah menetapkan 5 nilai dasar, yaitu pelayanan, kejujuran, disiplin, kepedulian, dan keunggulan. Saya akan mencoba mendeskripsikan dari masing-masing nilai tersebut. Yang pertama, yaitu terkait nilai pelayanan. Pelayanan itu memiliki ciri atau sikap seperti apa yang bisa ditunjukkan?
yaitu bagaimana kita bisa memiliki sikap yang siap sedia. Kemudian kita juga memiliki sikap yang rendah hati. Kemudian kita menunjukkan dedikasi yang luar biasa dan juga bisa mengambil keputusan untuk apa? Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Dan ini tentunya semua harus dihidupi dan dipegang teguh oleh seluruh warga Strada. Nilai yang kedua yaitu terkait dengan kejujuran. Kejujuran itu adalah sebuah sikap yang dimiliki oleh seluruh warga Strada yang ditunjukkan kurang lebih seperti apa? Dia hatinya harus lurus, ya. Tidak berbohong, tidak curang, dan mendorong untuk selalu bersikap yang benar kepada siapa? Kepada dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Nah, berikutnya adalah nilai yang ketiga, adalah nilai disiplin. Disiplin ini tentunya berkaitan dengan beberapa hal, yaitu ketaatan ataupun kepatuhan kepada pedoman, kepada peraturan, kepada ketentuan, tata tertib. Kita mengharapkan pribadi yang disiplin menunjukkan pada pribadi yang taat asas dalam segala sesuatunya, baik itu untuk murid maupun untuk seluruh guru karyawan. Nilai yang berikutnya, yang keempat, adalah kepedulian. Kepedulian itu adalah suatu gerak batin dalam diri dari setiap warga Strada, ya. Memberikan perhatian seperti tadi yang dicantumkan dalam misi, yaitu peduli kepada siapa? Ya, kepada sesama, kepada dalam hal keberagaman, dan juga kepada lingkungan, yang tentunya diwujudkan dalam praktek hidup sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah nilai keunggulan. Keunggulan adalah sikap dari seseorang atau pribadi warga perkumpulan Strada. Supaya apa? Supaya setiap orang dapat mengembangkan seluruh potensi dan bakatnya, berkembang sebaik-baiknya. Jadi unggul di sini bukan dimaksudkan untuk mengalahkan yang lain, tetapi unggul di sini adalah untuk mengembangkan seluruh potensinya. Kalau memang orang ini bisa dikembangkan sampai tingkat 9, maka kalau dia baru sampai berkembangnya sampai 6, maka orang ini belum dikatakan unggul. Maka unggulnya harus sampai pada tingkat 9 karena memang dia memiliki potensi itu. Nah, itu demikian. Terima kasih Pak Tujo atas penjelasannya terkait visi, misi, dan 5 nilai dasar. Pak Tujo, dalam penjelasan Bapak tadi, guru karyawan menjadi semakin kuat dan percaya diri dalam melaksanakan pembelajaran dan pelayanan pendidikan karena menerapkan PPR. Apa yang menjadi dasar penerapan PPR di perkumpulan Strada, Pak? Ya, begini Bu Yuli. Jadi di dalam mendukung mencapai misi dan visi di perkumpulan Strada itu telah menetapkan bahwa paradigma pedagogi reflektif itu sebagai pendekatan yang untuk mendukung pembelajaran dan seluruh aktivitas yang lain. Tentunya ini didasarkan pada apa? Salah satunya yaitu bahwa misi yang ketiga itu meningkatkan kualitas pendidikan. Maka berdasarkan misi itu kita sepakat menggunakan PPR. Kemudian yang kedua, kita juga bersepakat bahwa dengan pendekatan pembelajaran berpola PPR itu akan mendukung terwujudnya profil lulusan anak-anak yang cerdas, peduli, dan berkarakter. Pak Tujo, dari tadi kita sudah bincang-bincang tentang PPR. Nah, apakah bisa dijelaskan Pak, apa sih PPR itu? Nah, begini Bu. Jadi PPR itu kalau kita tulis dalam panjangnya adalah paradigma pedagogi reflektif.
Nah, ciri kalau kita secara ringkasnya kita mempelajari PPR itu ada dinamika yang kita pakai, namanya dinamika PPR yang terdiri dari 5, yaitu ada konteks, ada pengalaman, ada aksi, ada refleksi, dan evaluasi. Jadi seorang guru di dalam kelas dia harus menggunakan konteks. Konteks itu apa? Yaitu terkait bagaimana seorang guru harus memahami siswanya, memahami sarana yang dipunyai apa, memahami situasi di kelasnya seperti apa. Itu artinya konteks. Kemudian yang kedua adalah Bapak dan Ibu guru harus merancang pengalaman-pengalaman belajar, ya, yang bisa apa? Yang bisa mencapai dari cita-cita yang dicapai. Sekarang ini istilahnya yaitu tujuan pembelajaran. Maka pengalaman seperti apa yang nanti dapat kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan aksi. Aksi ini tentunya nanti dikaitkan dengan pada kehidupan nyata. Oh, kira-kira dari sisi yang kita pelajarin ini kalau di aksi kehidupan nyata itu apa sih yang bisa kita lakukan? Tentunya pada poin berikutnya yaitu ada refleksi. Nah, refleksi dalam hal ini tentunya ingin menemukan makna. Ya, makna yang pertama adalah terkait dengan materi itu sendiri. Kalau dalam bahasa sekarang yang kurikulum merdeka adalah tentang tujuan pembelajaran ini. Tujuan apakah anak-anak setelah merefleksikan dari materinya itu sejauh mana mereka sudah mendalami. Ada yang sudah oke, ada yang kurang. Tetapi juga merefleksikan situasi pembelajaran yang terjadi di kelas. Kira-kira apakah saya sudah terlibat secara aktif di kelas? Apakah saya ikut membantu teman yang lain? Ataukah saya pasif di kelas? Itu yang perlu direfleksikan. Nah, pada akhir berikutnya yaitu pada tahap evaluasi. Pada kesempatan ini baik siswa maupun guru sebagai pribadi mereka akan melakukan evaluasi secara lebih umum. Nah, ini tadi dinamika PPR ada 5. Tetapi dinamika PPR ini dapat diringkas menjadi 3 hal yang lebih ringkas, yaitu fokusnya pada pengalaman, pada aksi, dan refleksi. Tetapi kalau kita lihat inti yang paling pokok dari PPR adalah refleksi. Bagaimana kata refleksi ini saat ini dalam implementasi kurikulum merdeka itu dipakai untuk mendukung dalam seluruh berbagai macam aktivitas, entah itu di dalam pembelajaran, entah itu dipakai oleh Bapak dan Ibu guru, yaitu refleksi untuk merefleksikan seluruh pengalaman yang telah dilalui sebelumnya baik oleh murid maupun Bapak dan Ibu guru. Ya. Demikian Bu Yuli terkait dengan PPR. Luar biasa, terima kasih Pak Tujo. Jadi inti dari PPR itu adalah refleksi ya Pak Betul, Tujo ya. Nah, iya. dari penjelasan Bapak tentang PPR, apakah ada pendapat ahli yang menguatkan bahwa PPR memang sangat cocok diterapkan di dunia pendidikan Pak Tujo? Ya ada Bu Yuli. Saya baru saja mengikuti sebuah seminar ya. Pada seminar tersebut ahli tersebut menyampaikan ya, ada 5 elemen kunci yang dapat membantu guru dan siswa untuk dapat memahami konsep-konsep materi. Yang pertama yaitu yang namanya eksplorasi. Kalau tadi di PPR kita kan ada konteks. Bagaimana dengan konteks ini? Ini ahli ini mengatakan dia eksplorasi. Bagaimana pada tahap eksplorasi ini Bapak dan Ibu guru telah menyiapkan sesuatu supaya segala sesuatu ini bisa dieksplor oleh anak. Dalam konteks sekarang ini dengan teknologi saya kira hal ini sangat mudah. Entah itu dikirim by WA atau email atau apapun itu bisa. Kemudian yang kedua ahli tersebut juga mengatakan yaitu kesempatan yang namanya diskusi terstruktur. Nah, ini sekarang dalam masa PTM ataupun
untuk sekolah yang masih PJJ, jadi disiapkan ruang di mana Bapak dan Ibu guru setelah tadi anak mengeksplorasi sebelumnya, diberikan kesempatan siswa ini apa yang sudah diketahui, apa yang perlu diperdalam, ya, entah dia sendiri, entah itu di dalam kelompok, ini perlu dilakukan yang namanya diskusi terstruktur. Kemudian yang berikutnya yaitu terkait praktek, ya. Bagaimana anak-anak di kelas ketika tadi sudah mengeksplorasi, kemudian ada diskusi terstruktur dengan teman-temannya, kelompok dan lain sebagainya, mereka perlu menghasilkan sebuah produk, ya. Produk sebagai apa? Sebagai bentuk bahwa dia sebagai murid itu sudah memahami terkait dengan tujuan pembelajarannya tadi, ya, bentuknya macam-macam. Ada yang jurnal atau bentuk-bentuk karya yang lainnya. Sebagai bukti apa? Sebagai bukti bahwa si murid ini ya sudah memahami terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada waktu itu. Nah, yang berikutnya yaitu elemen membaca. Nah, pada kesempatan ini ketika tadi sudah ada eksplorasi, ada yang diskusi terstruktur, ada praktek yang dibuatkan, di sini anak-anak menjadi lebih mampu, ya, menemukan materi-materi yang memang esensi, yang memudahkan pemahaman anak. Oh, ternyata saya memahaminya pada bagian ini, ya, bagian ini saya belum paham. Nah, itu nanti bisa dikonsultasikan dengan Bapak dan Ibu guru. Kemudian bagian terakhir yaitu terkait dengan refleksi. Saya kira yang refleksi sini itu sama dengan refleksi yang tadi sudah saya jelaskan di dinamika PPR. Intinya adalah untuk menemukan makna terkait dengan materi yang telah dipelajari. Nah, selain itu Bu Yuli, ya, ahli tersebut juga mengatakan, ya, bahwa ada beberapa elemen yang dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan atau sekolah. Agar apa? Agar Bapak dan Ibu gurunya itu menyadari bahwa pada zaman sekarang ini anak-anak ini akan lebih cepat, akan lebih tinggi pemahamannya kalau mereka itu dilibatkan dalam keseluruhan proses pembelajaran. Ya, tentunya ini berbeda dengan gaya pembelajaran di waktu-waktu sebelumnya yang lebih pada kesempatan bagaimana gurunya ngecap terus, berbicara terus, ya kan? Tetapi anaknya yang dengar, melotot ke kita. Nah, ini untuk zaman sekarang ini sudah tidak cocok. Maka ahli tersebut memberikan ada 5 tips. Yang pertama yaitu agar dipastikan guru yang masuk ke tempat lembaga pendidikan itu dicek, ya, dicek kesiapannya. Tentunya kesiapannya sesuai dengan yang ada kebutuhan di lembaga tersebut. Maka dipastikan kalau memang masih ada hal-hal yang kurang, maka perlu diberikan pelatihan untuk Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang kedua yaitu seorang kepala sekolah, pemimpin sekolah. Jadi pemimpin kepala sekolah, karena kita itu fokusnya mendukung guru supaya melibatkan, maka kepala sekolah ini juga harus memahami konteks untuk setiap masing-masing pembelajaran ini. Entah dia sendiri atau dia melibatkan dengan tim leader, ya, misalnya dengan wakil atau guru-guru tertentu, untuk menjamin dan memastikan supaya Bapak dan Ibu guru ini bisa mendesain pengalaman belajar yang bisa melibatkan siswa secara baik. Kemudian yang berikutnya tentunya tidak segan-segan dan tidak jemu-jemunya bagaimana memberikan motivasi, ya, motivasi kepada para seluruh guru ini, ya, supaya dia tetap memberikan kesempatan bahwa melibatkan anak dalam pembelajaran itu yang dibutuhkan pada saat ini. Nah, tentunya Bu Yuli, ya, yang penting juga adalah yang namanya pengembangan profesional, ya. Jadi Bapak dan Ibu guru ini kan, misalnya ini generasinya kan ada yang seperti Pak Thomas tadi sudah bekerja dari 32 tahun yang lalu, ada yang bekerja 10 tahun yang lalu, ada yang 5 tahun yang lalu. Nah, ini tentunya kan kompetensi kebutuhan
kompetensinya ini berbeda-beda ya. Maka ini harus dicas, disesuaikan dengan kebutuhan pada saat ini supaya bisa melayani anak. Betul. Dan tentunya yang terakhir yaitu dukungan sistem. Sekarang ini kalau kita tidak menggunakan sistem teknologi, pasti pekerjaan Bapak dan Ibu guru itu akan menjadi berat. Betul, gitu. Pak, iya. Ngetiknya kalau kita dulu 30 tahun yang lalu kan nulis Pak Thomas ya, nulis buat RPP, sekarang kan ngetik, bisa di copy, bisa dikirim, bisa edit. Dan kita memiliki banyak resources di luar yang juga tersedia dalam sistem, baik yang sudah disiapkan pemerintah maupun yang ada di link-link YouTube itu dapat kita akses. Maka itu yang perlu digarap oleh lembaga pendidikan. Terima kasih Pak Tujo, luar biasa. Pak Tujo jadi semakin mantap untuk mengimplementasikan PPR di perkumpulan Strada karena juga dikuatkan oleh pendapat ahli. Setuju. Gitu Pak Tujo, mantap. Nah, sekarang saya akan beralih ke Pak Thomas. Mas, saya siap-siap dulu nih. Pak Thomas, Iya, Bu Yuli. pembelajaran dan motivasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bagaimana menurut Bapak pembelajaran yang mampu memotivasi murid untuk lebih aktif, Pak? Lebih aktif ya, Bu Ya, Yuli ya. betul. Artinya sudah terjadi, cuma tinggal lebih Lebih. aktif ya. Oke, terima kasih Bu Yuli. Yang saya hormati Bapak Robertus Tujo. Terima kasih atas pencerahannya bahwa kita terus mau belajar dan belajar ya. Bapak Ibu dan teman-teman insan pendidikan, apa yang disampaikan Bu Yuli tentang hubungan antara pembelajaran dan motivasi itu merupakan dua hal yang tidak dapat kita pisahkan ya. Sehingga pembelajaran yang tadi dikatakan sudah aktif, bagaimana sekarang bisa menjadi aktif ya, lebih menyenangkan. Kalau di perkumpulan Strada ini AMDG-nya ya, semangat lebihnya, sehingga kita mampu juga selalu memberikan segala sesuatunya kepada pelayanan kepada para siswa atau pada murid khususnya dengan lebih tadi ya. Ada beberapa hal teman-teman insan pendidikan yang ada, hal ini sebenarnya sudah terbiasa dilakukan oleh teman-teman. Namun karena kita ingin mendapatkan yang lebih, maka mari kita mencoba merefleksikan, itu kata Pak Tujo tadi ya, apa yang menjadi hal-hal yang memang perlu kita gelorakan kembali. Seperti kita juga pulih lebih cepat gitu ya Bu ya. Oke, bangkit juga lebih kuat. Sehingga mari kita refleksi bagaimana kita bisa menciptakan suasana kelas yang lebih mendukung, ya, baik keamanannya, ketenangannya, suasana yang kondusifnya itu menjadi sesuatu yang baik. Kedua juga bagaimana metode-metode yang kita pilih tepat dan variatif. Tadi kata Pak Tujo, jangan zamannya paling ceramah, ngecap gitu ya. Tapi sekarang kita bagaimana sekarang dunia IT yang semuanya bisa diambil, kita juga download atau bahasa kerennya kita modifikasi menjadi suatu hal yang menarik ya. Gitu. Kemudian akhirnya yang lebih penting bagaimana kita juga memberikan semangat pelayanan. Hadir lebih awal, lebih fresh, bicara juga semangat. Ini menjadi satu bagian bahwa kita juga menciptakan semangat pelayanan dari diri kita sendiri. Ya, juga tidak kalah penting Bu Yuli, bahwa kualitas, bahwa diri kita, Pak Tujo aja masih tadi ikut masih seminar lagi. Mau membuka wawasannya, meningkatkan literasinya. Jadi bagaimana kita ini menjadi pendidik yang meningkatkan kualitas. Jangan merasa gelas kita sudah penuh, ya kan? Sehingga kita sendiri juga akhirnya refleksi pada diri kita juga apa yang kita berikan kepada anak-anak. Suatu waktu ada kalanya, walaupun tidak terus-menerus, kita berikan penghargaan, kita berikan reward ke anak-anak. Reward itu tidak harus dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk ujian,
terima kasih dalam bentuk jempol saja, memberikan like, ya suka di WA, itu bagian. Jadi penghargaan jangan diidentikan dengan segala sesuatu yang berbanyak barang dan uang. Sederhana bisa kita lakukan, ya. Sehingga tadi Pak Tujo sudah mengatakan, ya, keterlibatan. Apapun yang terjadi kalau tidak ada keterlibatan, hanya gurunya yang aktif, tidak terjadi. Jadi dua sisi. Bagaimana kita merancang tadi kegiatan yang akhirnya kegiatan itu melibatkan dan semua siswa terlibat. Itu menjadi pembelajaran yang lebih tadi. Kemudian juga kita juga memahami bahwa Bu Yuli punya keunikan. Betul, Pak. Saya punya keunikan, Pak Tujo juga punya. Yang kita lihat keunikannya itu adalah bukan hanya kekurangan, tetapi kelebihan juga perlu dilihat. Nah, sehingga kalau kita juga mengetahui, memahami setiap anak punya kepribadian atau keunikan yang berbeda, maka tadi kita bisa memberikan kalimat-kalimat pendukung, kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang menyejukkan, kalimat yang membangkitkan semangat. Nah, itu seperti semangat kemerdekaan itu juga semangat gitu loh. Luar. Nah, gitu. Ya, coba kalau kita mengutip misalkan dari Nelson Mandela, ya, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa digunakan untuk mengubah dunia. Pendidikan tuh bisa mengubah dunia. Jadi kalau Bu Yuli, Pak Tujo, saya dan semua teman-teman yang ada ingin mengubah dunia, pendidikan harus ditingkatkan. Supaya itu bangkit lebih kuat, pulih lebih cepat, ya toh? Jadi temanya dari HUT kemerdekaan Republik Indonesia sekarang ini, Bu, luar biasa. Apalagi yang disampaikan oleh Pak Tujo tadi, perkumpulan Strada sudah menunjukkan dengan berbagai macam visi, misi, tujuan, core value-nya yang ada, luar biasa. Sehingga janganlah guru-guru merasa gaptek, ya, tapi high tech, belajar. Dulu yang takut kesetrum megang laptop, sekarang sudah terbiasa. Ya, yang dulu namanya gadget itu menjadi suatu barang yang langka, sekarang udah menjadi kebutuhan. Ya, tetapi bagaimana semuanya itu bisa kita tingkatkan. Sehingga kompetisi sebagai parameter juga kita mau melihat tujuan pembelajaran itu tercapai, bagaimana kompetisi antar murid dilakukan untuk melihat, oh ya, ketercapaian sekolah satu dengan sekolah lain. Sehingga jangan merasa bahwa saya sudah hebat, tapi saya masih terus kompetitif. Apa yang harus kita tingkatkan? Kita harus bersaing untuk menuju lebih baik, ya. Tapi juga tidak kalah pentingnya, ya, keteladanan, Bu Yuli. Betul, Pak. Nah, kalau kita cuma bisa ngecap doang, ngomong doang, tidak beri keteladanan, nah itu penting. Jadi keteladanan kita sebagai pendidik itu, ya, akhirnya kembali ke kunci tadi, evaluasi dan refleksi. Apakah semua yang kita lakukan sudah baik? Apakah yang kita lakukan sudah kita syukuri? Apakah ada hal-hal yang masih kita sesali? Tetapi juga penting di dalam refleksi itu, apa yang menjadi niat perbaikan kita ke depan. Jadi refleksi itu ada yang disyukuri, ada juga yang masih disesali, tetapi kita mau perbaiki. Nah, itu menjadi satu hal yang bagaimana kita akhirnya memotivasi, tapi dari diri kita sendiri. Nah, kemudian masih banyak lagi, Bu Yuli, yang bisa dilakukan oleh insan-insan pendidikan yang saya percaya baik yang di rumah maupun di perkumpulan Strada, mereka sudah melakukan yang terbaik, Bu Yuli. Terima kasih untuk insan-insan pendidikan yang selalu memberikan pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan. Begitu, luar biasa, Pak Thomas. Oke, Pak Thomas. Nah, berikutnya untuk kegiatan pembelajaran tentunya harus menyenangkan. Pasti. Setuju ya, Pak ya? Setuju. Juga harus bermakna. Oh, harus. Menyenangkan harus, dan bermakna. Pak Thomas, boleh dikasih contoh-contoh kegiatan bermakna dalam pembelajaran itu yang seperti apa sih? Boleh, Bu, tapi sedikit aja ya. Jadi kita bersama kegiatan apapun yang kita laksanakan
pasti bagaimana menyenangkan dan akhir bermakna. Bagaimana kita mau mengajar, memberikan tadi dengan metodenya, dengan caranya, dengan berbagai macam kegiatan kita persiapkan. Sehingga kalau menggunakan PowerPoint, apakah dengan PowerPoint yang sederhana, PowerPoint yang animation, PowerPoint yang seperti apa, yang dilengkapi dengan video dan sebagainya, itu pasti menarik. Akhirnya karena menarik, menyenangkan, akhirnya bermakna. Apapun dilakukan. Ini contoh-contoh kita bisa lakukan sebelum kemarin pada masa pandemi, ya ini bisa kita lakukan. Ya, kemudian kita kumpulkan semua apa yang ada menjadi hasil karya kita. Walaupun tadi punya hasil karya yang ada di download, tapi kumpulkan hasil karya kita menjadi kepuasan tersendiri. Maka bisa kita kumpulkan di drive kita. Kita bisa buka dan kita puas. Akhirnya kita bisa lihat dan kita bisa berbagi, karena berbagi itu indah loh, Bu. Betul. Kemudian juga akhirnya bagaimana tadi dikatakan bermakna itu bukan untuk saat ini, tapi menuju ke masa depan. Sehingga dari masa PAUD, anak-anak TK itu mereka sudah dilatih. Oh, bagaimana sih cara membuka kancing baju, memasang kancing baju, melipat, ya. Kemudian di SD mereka mengadakan diskusi. Tadi kata Pak Tuja tadi, bagaimana diskusi yang terstruktur. Mereka bisa menemukan, sehingga ternyata menjadi lebih paham ketika mereka berdiskusi banyak. Kemudian juga mereka mampu memberikan jati dirinya. Saya mampu loh menggambar, saya mampu mewarnai, saya mampu bangga dengan hasil karya sendiri. Itu menjadi bagian ya dari jati dirinya. Saya bangga terhadap identitas saya, dan saya bisa explore bahwa kegiatan pembelajaran tidak harus di dalam, bisa juga keluar. Kita bisa melihat bagaimana tanaman-tanaman yang ada, kebun-kebun yang ada, toga-toga yang kita juga siapkan, itu menjadi sesuatu yang bermakna. Sehingga seorang guru, seorang pendidik pasti dalam membuat satu perencanaan benar-benar sudah disiapkan dengan matang, dengan berbagai macam alat dan bahannya, langkah-langkahnya yang tepat, evaluasinya, asesmennya seperti apa yang ada, sudah jelas. Sehingga guru bagaimana dalam memberikan, bercerita di TK, kemudian anak-anak TK bagaimana mengembangkan dirinya dengan close part yang ada. Tidak harus close part itu dari barang-barang yang dari buatan, tapi juga alat bisa, batu-batu kerikil, ranting pohon, daun dan sebagainya, itu bisa dimanfaatkan. Bagaimana kita bisa mengembangkan yang ada. Juga tadi dikatakan jangan sampai penggunaan teknologi lupa. Maka teknologi itu menjadi satu bagian, ya, bahwa sekarang masanya untuk mengembangkan dengan dunia IT. Nah, sehingga juga bagaimana kita sekolah itu menghasilkan tadi bermakna. Apa sih? Oh, kita bisa buka, bisa membuat, ya tahu, dari website-website yang bisa dibuat oleh kita sendiri selain punya pemerintah tadi disiapkan. Ya, misalkan kita ingin di satu sekolah strada, ya, itu sudah buka website dan chatbot, bimbingan konseling. Jadi anak itu, Bu, kalau dia ada masalah, dia tinggal masukkan di chat. Kemudian nanti ada petugasnya yang langsung otomatis tuh menjawab seolah-olah kayak mesin gitu. Nah, itu benar-benar komunikasi, konsultasi yang benar-benar dilayani secara otomatis. Itu chatbotnya yang benar-benar sudah ada, ya, itu bisa dilakukan. Kemudian juga bagaimana kita juga mampu menyediakan aplikasi pembelajaran yang menyenangkan, ya, fun learning tadi. Kita di sana bisa ada edu game-nya. Kemudian kita bisa di situ virtual tour-nya. Kemudian ada buku-buku cerita, film dan sebagainya, itu mendidik. Jadi sebetulnya bagaimana kreativitas seorang pendidik menuju masa depan yang gemilang sesuai dengan tujuan tadi Pak Tujo menyatakan bahwa bagaimana membentuk kaum muda yang cerdas, peduli dan berkarakter. Penting sekali. Terima kasih Bu Yuli, masih banyak yang lainnya. Luar biasa Pak Thomas ya. Kalau melihat
apa yang ditampilkan dan disampaikan oleh Pak Thomas tadi, bahwa guru-guru di perkumpulan Strada ini sangat kreatif dan inovatif ya Pak Tujo untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Amin, amin. Baik, Ya. sekarang saya akan ke Pak Tujo. Pak Tujo, agar SDM kita tetap eksis dalam pelayanan, maka tindak lanjut seperti apa yang akan dilakukan perkumpulan Strada agar mampu mendampingi siswa dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan menjadi lebih bermakna? Nah, ini penting. Setelah tadi di awal saya ngomong visi misi, Pak Thomas memberikan contoh-contoh kegiatan yang dilakukan. Ini tentunya menuntut kepada kita, khususnya perkumpulan Strada, untuk apa? Jadi perkumpulan Strada tentu memberikan pelatihan kepada Bapak dan Ibu guru untuk meningkatkan kompetensinya, ya. Tapi juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk studi lanjut, yaitu dengan kriteria-kriteria tertentu. Nah, tujuannya apa? Supaya mereka semuanya ini memiliki kompetensi dan kecakapan yang dibutuhkan, ya. Supaya apa? Supaya mereka mampu melayani, memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat secara baik, entah itu dalam kontennya atau terkait dengan teknologi. Jadi itu Ibu Yuli yang bisa dilakukan oleh perkumpulan Strada. Jadi ada yang terkait dengan kompetensinya, hard skillnya maupun soft skillnya, itu selalu dikembangkan supaya bisa melayani dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Pak Tujo. Pak Tujo, Pak Thomas, dan teman-teman insan pendidikan dimanapun berada. Pak Thomas dan Pak Tujo tadi sudah menjelaskan dan semoga dapat menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan kita akan akhiri bincang-bincang kita. Semoga kita tidak bosan-bosan untuk terus belajar, menambah wawasan, dan mengerjakan hal-hal positif dalam rangka mengisi kemerdekaan ini untuk Indonesia tercinta. Semoga tema hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 dapat segera terwujud. Nah, terima kasih kepada Bapak Robertus Tujo, kepada Bapak Thomas Agus Susilo yang telah bersedia menjadi narasumber dalam bincang-bincang hari ini. Dan tak lupa, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast kami hari ini. Dan selamat menyaksikan podcast seri berikutnya melalui channel YouTube Perkumpulan Strada. Akhirnya, akan saya tutup dengan pantun. Pantun lagi, mantap. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Mantap. Beli bakpia, dimakan bertiga. Enak. Selamat ulang tahun Indonesia. Sekali merdeka, Tetap merdeka.